Alat kelamin merupakan sebuah benda yang sangat vital dan cuma satu yang dimiliki oleh setiap orang, khususnya bagi pria. Alat ini sangat penting adanya demi tetap menjaga kelangsungan masa depan sebuah generasi. Tanpa alat kelamin yang kita miliki, entah apa jadinya hidup ini. Mungkin akan terasa hampa, suram, atau entah apa jadinya lah. Tak pernah terbayangkan. Kehilangan alat kelamin pernah dialami oleh pria ini. Namanya Abdul Muhyi, 21 tahun. Kita panggil dia dengan sebutan Bang Abdul. Bang Abdul merupakan pemuda yang tinggal di Desa Serua, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Hari-hari Bang Abdul dikenal sebagai orang yang taat kepada agamanya. Ia dikenal sebagai pribadi yang rajin beribadah dan tentu aja nih, sayang kepada kedua orang tuanya. Sebagai seorang pemuda yang baru aja menginjak usia 21 tahun, Bang Abdul sedang berada di masa-masa pencarian jati diri yang tinggi. Dalam masa ini, ia tak segan-segan untuk memperjuangkan secara serius kisah kasih asmaranya. Kisah kasih asmara Bang Abdul dimulai dari sebuah pesan singkat yang nyasar, yang kebetulan diterima oleh seorang wanita yang bernama Neneng Nurhasanah, 22 tahun. Kita akan panggil dia Mbak Neneng. Mbak Neneng merupakan seorang wanita yang tinggal di daerah Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Ia dikenal sebagai anak dari salah satu pemuka agama yang cukup terkenal di daerahnya. Jadi, namanya dan keluarganya cukup disegani oleh orang di sekitar Kosambi dan sekitarnya. Pada awalnya Mbak Neneng tidak menghiraukan pesan singkat yang masuk ke ponselnya. Bahkan sampai telepon dari Bang Abdul tak ia hiraukan. Tetapi bagaikan sebuah batu yang terus ditetesi oleh air, lama-lama akan berlubang juga. Itulah yang dialami oleh Mbak Neneng. Atas usaha yang keras dari Bang Abdul, akhirnya semua pesan singkat dan telepon yang Abang Abdul kirimkan selalu mendapatkan pesan yang baik dari Mbak Neneng. Pada suatu hari, tepatnya tanggal 13 Mei 2013, Bang Abdul mengirimkan pesan singkat ke Mbak Neneng. Bang Abdul membuat janji untuk bertemu dengan Mbak Neneng di sebuah tempat di daerah Pamulang, tempatnya di sekitar kampus Unpam, Tangerang Selatan, Banten. Karena Mbak Neneng adalah orang yang tak terlalu paham dengan daerah Pamulang, maka Bang Abdul menuntunnya dengan pesan singkat. Kemana dan dengan angkot apa ia harus pergi. Singkat cerita, tepat pukul 7 malam, mereka pun bertemu di lokasi yang telah mereka sepakati sebelumnya. Dengan dandan maksimal dan parfum yang semerbak, Bang Abdul pun menyambut kedatangan Mbak Neneng yang saat itu tak kalah maksimalnya. Sepeda motor Yamaha milik Bang Abdul pun telah ia siapkan untuk jalan-jalan keliling kota. Awal tujuan mereka menuju flyover Ciputat. Setelah selesai melihat ramainya pasar Ciputat, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Pondok Cabe untuk melihat pesawat terbang yang terparkir. Setelah puas melihat pesawat terbang, sepeda motor Bang Abdul yang membawa Mbak Neneng itu kemudian menuju Telaga Kahuripan di daerah Parung. Di tempat ini merupakan tempat yang cukup sepi. Bang Abdul pun melancarkan jurus rabahan mautnya. Tubuh Mbak Neneng diraba-raba oleh Bang Abdul di tempat yang sepi itu. Refleks Mbak Neneng kemudian mencegahnya. Karena emang siapa lu? Lu kenal udah pegang-pegang. Namun jurus rayuan gombal Bang Abdul yang bertubi-tubi itu kemudian membuat Mbak Neneng akhirnya pasrah juga. Di tempat itu secara bebas, Bang Abdul meraba-raba bagian tubuh Mbak Neneng. Tentu di tempat yang sepi itu. Di tempat ini pula lah Bang Abdul mengajak Mbak Neneng untuk melakukan hubungan intim. Namun ajakan itu ditolak oleh Mbak Neneng. Ya kali di luar gini. Dikarenakan tempat mesum kedua sejoli ini sudah mulai tak kondusif lagi, mereka akhirnya beranjak pergi lagi. Beranjak memutari kota lagi. Tujuan Bang Abdul adalah mencari tempat yang cocok untuk melancarkan niat mesumnya kepada Mbak Neneng saat itu. Kali ini sepeda motor Veganya Bang Abdul terparkir di sebuah masjid di Sawangan, Depok. Di tempat inilah Bang Abdul memaksa Mbak Neneng untuk berhubungan intim yang niatnya dilakukan di toilet.
tempat ibadah itu. Awalnya Mbak Neneng tuh menolak ajakan gila Bang Abdul. Namun karena Bang Abdul terus memaksa, diturutilah ajakan tersebut. Mereka melakukannya di dalam toilet sambil berdiri agar tak diketahui oleh orang lain. Tak sempat mencapai acara puncak, kemudian seorang warga memergoki kegiatan sepasang joli ini di dalam toilet. Beruntung mereka hanya mendapatkan semprotan dari warga yang mengetahui hal itu. Tak sampai panjang urusannya. Merasa bersalah, lalu Bang Abdul mengajak Mbak Neneng kembali ke sepeda motornya dan berjalan-jalan menyusuri kota lagi di malam itu. Di benak Bang Abdul berkecamuk sebuah rasa kecewa karena hasratnya yang tinggi terpaksa berhenti di tengah usahanya menuju acara puncak. Akan tetapi Bang Abdul tak menyerah gitu aja. Kemudian ia mengarahkan sepeda motornya menuju sebuah komplek perumahan yang sepi di kawasan Ranijaya, Pamulang, Tangerang Selatan. Ia nampaknya paham betul bahwa tempat itu selalu sepi dan jauh dari rumah-rumah warga. Di tempat inilah Bang Abdul kembali melancarkan aksinya. Bang Abdul mengajak Mbak Neneng untuk kembali berhubungan intim di tempat sepi yang gelap itu dengan posisi berdiri. Dan berlangsunglah acara puncak di tempat itu. Setelah tuntas dengan hajatnya, Bang Abdul pun tersenyum karena acara puncak telah ia lewati. Dengan langkah yang tergesa, mereka berdua pun kembali menaiki sepeda motor dan menuju meeting point pertama mereka, yaitu di sekitar Unpam. Di perjalanan Bang Abdul berkata, "Kalau nanti kamu nikah, mungkin gak ada lagi yang mau sama kamu. Soalnya kamu udah gak perawan lagi. Itu kamu udah aku masukin sama burung aku." Mendengar ucapan itu, Mbak Neneng merasa terbakar hatinya. Dan ucapan itu berbekas di hati Mbak Neneng. Bibit-bibit dendam mulai muncul, kemudian di hati Mbak Neneng. Sekitar pukul 3 dini hari, sampailah mereka di meeting point pertama mereka. Bang Abdul mengajak Mbak Neneng untuk makan nasi goreng, tepatnya di abang-abang nasi goreng di Jalan Lamtoro, di seberang kampus Unpam. Perkataan yang melecehkan harga diri Mbak Neneng yang diucapkan oleh Bang Abdul ternyata sangat berbekas di hati Mbak Neneng. Setelah selesai makan dan membayarnya, tiba-tiba Mbak Neneng melihat pisau cutter yang tergeletak di sekitar gerobak abang-abang nasi goreng itu. Dipungutnya pisau cutter itu dan dimasukkannya ke dalam kaos kaki Mbak Neneng. Dikarenakan sudah menjelang pagi, Bang Abdul menyuruh Mbak Neneng untuk segera pulang. Dan saat itu, Mbak Neneng menolak perintah Bang Abdul untuk segera pulang dengan angkot. Alih-alih menuruti perintah Bang Abdul untuk segera pulang, malah Mbak Neneng menyuruh Bang Abdul untuk kembali menunjukkan burungnya kepada Mbak Neneng. Ia pun berkata, "Aku gak mau pulang, aku mau lihat burung kamu lagi." Sontak kata-kata Mbak Neneng itu membuat darah di sekitar burung Bang Abdul kembali mengalir dengan cepat. Seketika aliran darah Bang Abdul pun menjadi lancar. Hatinya bergejolak, matanya berputar mencari lokasi yang pas buat acara selanjutnya. Lalu Bang Abdul yang tak habis akal ini mengajak Mbak Neneng ke sebuah tempat yang sepi di bundaran Pamulang, yaitu di jalur pipa gas, Tangerang Selatan. Di sana tanpa aba-aba, Mbak Neneng kemudian langsung berlutut di depan Bang Abdul dan melebarkan hijabnya untuk menutupi burung Bang Abdul. Si burung itu kemudian mengeras dan dalam kondisi menegangkan, kemudian Mbak Neneng mengambil cutter yang tadi ia temukan dari kaos kakinya. Kemudian Mbak Neneng mengiris dan memotong si burung itu yang lagi tegang-tegangnya. Sekejap mata, si burung pun jatuh ke tanah dalam posisi tegang yang lama-lama mulai mengecil. Tak ada teriakan, namun yang ada hanya sebuah kata-kata dari Bang Abdul. "Astaga, kok kamu tega sih?" "Tapi kamu kan masih hidup," balas Mbak Neneng. Dengan kondisi hancur berkeping-keping tak karuan, Bang Abdul berjalan menghampiri serpihan potongan masa depannya itu. Potongan burung Bang Abdul kini telah berlumuran tanah dan debu jalanan. Lalu dipungutnya potongan itu dan ia pun segera naik motor menuju rumah sakit Tangerang Selatan. Besok harinya,
warga sekitar menemukan bercak darah yang tercecer di depan warungnya. Kemudian ia pun menyiramnya dan membuka warungnya seperti biasa, tanpa tahu bahwa malam tadi telah terjadi peristiwa hilangnya masa depan sebuah generasi dari seorang anak muda. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari dokter yang menangani Bang Abdul yang burungnya copot. Dokter menerangkan bahwa operasi tak mungkin dilakukan karena penanganan pertama setelah terputus sudah salah. Bang Abdul seharusnya segera membawanya ke dokter untuk ditangani lebih lanjut. Selain itu, kondisi potongan burung Bang Abdul juga sudah tidak steril karena telah tercampur dengan debu dan kotoran maupun partikel lainnya. Selain itu, seharusnya Bang Abdul juga membawanya dengan es agar tetap terjaga jaringan-jaringan atau sel-selnya. Namun nasi telah menjadi bubur. Bang Abdul harus pipis dengan selang. Tak lupa setelah itu, pihak rumah sakit pun melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Hari dari rumah sakit itu memberikan informasi ada kelamin seorang laki-laki yang diduga dilakukan oleh kekerasan oleh orang lain. Kita ketahui berdasarkan keterangan medis itu menyatakan bahwa kelaminnya sudah terputus. Lalu kemana Mbak Neneng? Mbak Neneng kembali pulang ke rumahnya dengan angkot. Mbak Neneng membawa serta tas dan HP milik Bang Abdul, yang niatnya ia memberikan kepada Bang Abdul, namun ia sudah pergi menuju rumah sakit saat itu. Dalam proses pemeriksaan, Bang Abdul terkesan malu-malu memberikan keterangan. Ia sempat mengaku tak mengenal pelaku. Sempat pula ada anggapan bahwa pelaku adalah waria. Akhirnya Bang Abdul pun menjelaskan secara detail kejadian malam itu. Tak lama, pelaku, Mbak Neneng, diamankan oleh pihak kepolisian. Ia diciduk di rumahnya di Kosambi, Tangerang, Banten. Dalam persidangan yang digelar oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Mbak Neneng dituntut dengan pasal berlapis, yaitu pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 362 tentang pencurian, dan pasal 372 tentang penggelapan. Namun di luar dugaan guys, simpati yang mengalir deras kepada Mbak Neneng melahirkan 10 pengacara kondang untuk membelanya di persidangan. Akhirnya ketukan palu sang hakim mengakhiri proses persidangan dan menjatuhi Mbak Neneng dengan hukuman 2,5 tahun penjara. Dan berakhirlah sudah kisah mengerikan ini. Yuk, mulai sekarang dijaga ya baik-baik guys, karena sekali putus tak bisa tumbuh lagi. Oke, sampai di sini saja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhir kata, bye.